Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan Nuzul Quran dan buka puasa bersama DPP Partai Golkar. Nabi Sulaiman senyum-senyum simpul mendengar yang dikatakan oleh Ratu Semut itu. Beliau paham dengan itu. Tidak hanya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, kalau kita lihat juga nampak kehadiran dari sejumlah elit Partai Golkar, ada juga kehadiran dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga sejumlah elit Partai Golkar yang hadir dalam acara buka bersama Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar di wilayah Selipi, Jakarta Barat pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan dengan cerita Nabi Sulaiman itu adalah kalau kita lihat juga, pemirsa, buka puasa ini menjadi momentum silaturahmi bagi para kader internal Partai Golkar, sekaligus konsolidasi struktural internal partai ya, pasca pemilu dan juga bertepatan dengan momentum Idul Fitri atau buka puasa bersama ya, Andro ya. Kita lihat sejumlah elit Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto duduk berdampingan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga sepertinya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah hadir sekitar 30 menit yang lalu. Yang tentunya ditunggu oleh publik adalah nanti akan ada sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi, momen buka bersama di kantor DPP Partai Golkar ini merupakan momentum konsolidasi struktural internal Partai Golkar, seluruh kader termasuk juga silaturahmi dengan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto tiba pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan baju koko putih dan celana hitam lengkap dengan songkok hitam. Prabowo disambut langsung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang mengenakan pakaian senada. Sedangkan Sekjen Partai Golkar Ludwig F. Paulus ikut menyambut Prabowo mengenakan celana hitam dan songkok hitam bersama Menpora juga terlihat di meja yang sama Dito Aryo Tejo. Saat ini tengah berlangsung ada ceramah agama langsung dari DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta. Kalau kita lihat juga sebelumnya kita mengikuti mengenai buka bersama yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto juga beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya hari kemarin ini juga menggelar atau menghadiri acara buka bersama di Istana Negara dan juga dalam acara buka bersama yang digelar di Istana Negara kemarin yang ditekankan oleh Presiden dan juga sejumlah jajaran menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin adalah mengenai pentingnya kebersamaan. Itu yang kemudian ditekankan dalam acara buka bersama beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang akan kita tunggu bagaimana kemudian pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bersama dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Kita lihat di meja depan posisi Presiden terpilih Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Di sebelahnya ada politisi senior Partai Golkar, ada Agung Laksono yang posisi paling depan dengan kacamata Akbar Tanjung terlihat pemirsa sambil mendengarkan ceramah agama. Kita tunggu bersama apakah setelah ceramah ini, jika melihat di jadwal yang ada, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto akan memberikan sambutan, dilanjutkan dengan mungkin sepatah dua patah kata dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ya Vita ya. Iya, kalau kita lihat juga seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa Partai Golkar ini merupakan partai atau salah satu partai pendukung dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024 yang lalu. Dan kalau kita lihat juga ya Andro ya, berdasarkan perolehan yang dirilis oleh KPU, Partai Golkar menduduki perolehan kursi dengan persentase 65,6
nomor 2 ya, kalau berdasarkan hasil dari pemilihan legislatif 2024. Sekali lagi bahwa acara buka bersama yang digelar oleh Partai Golkar selaku partai pendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 ini menjadi momentum untuk silaturahmi antar kader internal yang selama ini sudah tentunya berjuang ya untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden sekaligus untuk konsolidasi struktural ya, Andrew ya. Kalau kita ingat bersama memang satu pekan ke belakang Prabowo Subianto menghadiri secara maraton acara buka puasa bersama ke partai pendukungnya. Mulai dari Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Demokrat, dan hari ini Partai Golkar. Kalau kita lihat di layar, pemirsa, sejumlah elit Partai Golkar dari tingkat DPD, DPP, DPC semuanya lengkap hadir untuk menyaksikan bersama karena ini konteksnya acara nuzul Quran sekaligus rangkaian buka puasa bersama. Biasanya kalau setiap buka puasa bersama dari kemarin ya Vita ya, Prabowo Subianto selalu memberikan sambutan baik itu di bukber bersama PAN, kemudian di Partai Demokrat, bahkan kemarin kalau Anda ingat pemirsa ada penyerahan sebuah lukisan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Prabowo Subianto. Kira-kira ada kejutan apa pada petang hari ini? Kita tunggu bersama. Itu kita tunggu tentunya pidato atau sambutan nanti akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bersama dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Andro. Tapi kok tadi yang Andro sempat sampaikan bahwa ada sejumlah rangkaian buka bersama yang sudah digelar oleh sejumlah partai politik pendukung dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu. Misal tadi disebutkan oleh Andrew ada Partai Demokrat, kemudian PAN, dan hari ini Partai Golkar dengan partai perolehan kursi terbanyak nomor 2 berdasarkan perolehan suara ya yang dirilis oleh KPU di DPR RI. Perolehan suara untuk 2024 hari ini menggelar acara buka bersama, di mana kalau kita lihat tidak dihadiri oleh partai politik lain ya Andro ya, baik itu partai pengusung maupun partai pendukung dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Artinya yang bisa kita tangkap maknanya dengan momentum buka bersama ini atau buka bersama yang dihadiri oleh sejumlah kader internal dan juga para petinggi Partai Golkar, baik itu dari struktural partai maupun fungsionaris, ini menjadi momentum silaturahmi antara presiden dan juga wakil presiden terpilih dengan Partai Golkar sebagai partai pendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024 lalu. Ini adalah sejumlah elit tokoh Partai Golkar yang terekam di kamera. Kalau yang sisi belakang yang viral tuh Vita, Mayor Teddy juga mendamping Prabowo Subianto ya. Ini ada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian ada Menpora Dito Aryo Tejo. Penceramah juga ikut menyapa Prabowo Subianto. Kita simak bersama. Apakah setelah momen ini langsung diberikan sambutan kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto? Sambil kita perdengarkan langsung. Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Ya, kita langsung coba akan mendengarkan sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Berikut ini untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalim wa alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kita banggakan dan kita hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati, hadir di sini senior Partai Golkar, Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Etik Pak Muhammad Hatta, yang mewakili Dewan Pembina Pak Syarif Cicip Sutarjo, hadir ini juga Menpora Pak Dito Aryo Tejo, peserta Menpora
Jilid 1 Pak Jainuddin Amali, Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. Kemudian yang kami hormati pengurus DPP Partai Golkar, Pak Sekjen, Pak Ludwig Paulus, Pak Bendum, para Wakil Ketua Umum, ada Pak Erwin, Mbak Nurul, Pak Kahar, Pak Nurdin Halid, kemudian juga Pak Aceh Hasan Sajidi selaku Ketua Panitia, kemudian Pak Erwin Aksa juga hadir di sini, dan seluruh pengurus yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga Ketua Umum IPG, Ibu Yanti, para anggota fraksi, dan yang paling mengawal Pak Prabowo selama 5 tahun, Ketua Komisi 1, Ibu Mutia Hafid, dan juga Ibu Airin Rahmi Diari. Para Ketua Ormas, Ketua Umum Kosgoro, Ketua Umum MKGR, Ketua Umum Soksi, Ketua Umum KPPG dan AMPG, dan juga AMPI, Satkar Ulama, MDI, Majelis Dakwah Islamiyah, dan juga Majelis Al-Hidayah, dan Himpunan Wanita Karya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji syukur karena hari ini kita memperingati Nuzulul Quran pada bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah dan di acara keluarga besar Partai Golkar. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan pada hari ini rasa istimewa, pertama kita bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dengan kemenangan yang landslide, yaitu 58,6% atau 96,2 juta suara. Di forum yang terhormat dan di bulan yang penuh berkah, atas nama keluarga besar Partai Golkar mengucapkan selamat dan bangga atas terpilihnya Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih, dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih di periode 2024-2029. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada seluruh kader Partai Golkar karena Partai Golkar memperoleh kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 23,2 juta suara atau 15,28%. Kepada kader, kepada caleg, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, kami apresiasi kerja keras. Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan, dan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Hitungan kami sambil menunggu gelaran perkara di MK, Partai Golkar kira-kira mendapat sekitar 102 kursi, Pak. Dan di sini kami tegaskan kepada seluruh kader Partai Golkar bahwa Partai Golkar akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Presiden Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029. Partai Golkar dengan kemenangan ini terasa bulan Ramadan lebih tenang dan khusyuk dalam menjalankan ibadah, termasuk Nuzulul Quran yang setiap tahun digelar oleh Partai Golkar. Dan hari ini tadi
Prof. Abdul Mufti telah menyampaikan tausiahnya, dan memang Partai Golkar ini dekat dengan Muhammadiyah, banyak kader Muhammadiyah di Golkar, dan kelihatan juga di berbagai daerah Muhammadiyah kembali ke Partai Golkar. Pada kesempatan ini saya ingin menyitir 5 ayat dalam surat Al-Alaq yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang sungguh memiliki makna dalam, yaitu Iqra, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ayat pertama ini memerintahkan kita agar membaca atau Iqra. Secara tegas Allah memerintahkan melalui Nabi Muhammad agar kita memulai sesuatu dengan membaca. Perintah membaca adalah awal dari inti sebuah proses pembelajaran. Dan dengan membaca kita membuka cakrawala dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Dan membaca dalam politik itu diterjemahkan oleh Partai Golkar dalam Rapimnas kemarin, membaca situasi politik, membaca kehendak masyarakat, dan memutuskan di dalam Rapimnas sebagai partai yang pertama mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Miss Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon presiden dan calon wapres. Dan alhamdulillah di tempat yang sama ini, di bulan puasa yang penuh rahmat, kita bisa melihat alhamdulillah hasilnya baik. Sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam adalah peradaban ilmiah, yaitu syarat dengan pemikiran intelektual, inovasi, teknologi, dan karya bagi manusia dan kemasyarakatan. Tentu bagi Partai Golkar tahun 2025, tahun 2035 adalah 10. Ya, itu informasi tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang mengapresiasi kemenangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dan juga mengapresiasi kinerja dari mesin partai politiknya, yaitu Golkar.